Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kegedean backsoundnya. Oke, segini aja. Apa kabar orang baik? Sehat? Aduh, ceramah lama gak ada ya teman-teman ya. Mungkin ada yang nungguin. Mungkin ada yang kangen sama suaranya Mas Teh. Ada yang kangen gak sih? Hah? Enggak? Aduh. Gimana dong kalau gak kangen? Kangen kek? Ya. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali saja untuk semuanya. Salam jumpa dan juga salam kangen. Selamat malam untuk kalian yang mungkin saat ini sedang beraktivitas ya. Mas Taufik, Mas Muhammad Firdaus ya. Biasanya lembur sampai malam. Ada Mas Rutio juga yang punya Jepang. Biasanya sampai malam loh itu syuting menyimak videonya Mas Teh itu sampai malam. Karena mereka kerjanya justru malam hari ya. Jika untuk Mbak Yani, Mbak Asri itu kan kadang tayangnya malam, justru di sana lagi siang. Jadi terkadang tidak sesuai dengan waktunya ya. Karena di sini memang Mas Teh khususkan segmen untuk malam, jadi Mas ucapkan selamat malam juga untuk semuanya saja yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah support. Untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, punya semangat buat Mas Tulus, punya kata-kata mutiara, punya puisi, boleh banget bergabung bareng sama kita di sini ya. Untuk yang sering datang, selamat datang lagi. Penggemarnya banyak, Bang Muhammad Yusri, ada Mas Hadari Ilyas ya toh. Terus ada Mas Ari Johari, halo ganteng. Itu juga suka menyimak video ceramahnya Mas Teh kok. Selamat malam untuk semuanya yang mungkin hari ini ada di antara kalian yang sedang bekerja, belum pulang, masih di jalan, masih menyimak, masih di kantor. Jadi dalam posisi ini adalah dalam posisi yang sebenarnya Anda saat ini sedang posisi yang ya waktunya sudah pulang, tapi karena deadline, karena lemburan banyak jadi belum pulang. Di kantor sambil nyimak Mas Teh, ya kan? Terus karena mungkin ada satu trouble yang membuat pekerjaan kalian itu justru yang seharusnya selesai tidak selesai. Karena kan habis libur panjang teman-teman ya. Dari tanggal 31 sampai tanggal 3 Januari loh. Dari tanggal 30 Desember sampai ke 3 Januari itu kan libur panjang. Jadi mungkin untuk hari ini yang sudah mulai bekerja, fokus lebih segera menyelesaikan karena kemarin banyak yang tertumpuk, yang belum terselesaikan atau yang belum tertuntaskan pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi ditinggal dulu buat libur panjang, kumpul bersama keluarga. Jadi ya baru diselesaikan hari ini dan sampai lembur ya. Untuk yang masih lembur, selamat lembur. Untuk yang masih bekerja, selamat bekerja. Semoga diberikan keberkahan selalu untuk yang sedang bekerja, kesehatan, dan semoga lelah menjadi lillah ya. Dan untuk yang mulai beranjak pulang mungkin sedang bersiap-siap. Aku lagi siap-siap Mas Tulus pengen pulang. Atau aku lagi siap-siap pengen beranjak. Lagi nata-nata barang, menyiapkan segala sesuatunya untuk dibawa pulang, ya kan? Terus mempersiapkan diri untuk sesuatu yang mungkin saja setelah bekerja. Jadi ternyata ada salah satu pendengar kita yang sudah bekerja siang tapi malam harinya kerja lagi. Jadi dia siang kerja di kantor, malam hari dia bantu temannya yang buka kantin.
sejenis kayak pecel ayam, pecel apa yang bakar gitu. Jadi sampai di rumah mandi langsung pindah job desk lagi, pindah pekerjaan lagi. Jadi ada salah satu pendengar kita yang seperti itu ternyata ya. Alah, apapun yang terjadi, apa yang kita lakukan saat ini, semoga semangat. Saya tanya, kenapa kamu sampai mengambil 2 pekerjaan? Sedangkan satunya begini, nggak bisa Mas Tulus. Nggak cukup kalau buat keluarga besar saya, karena saya harus kirim uang ibu saya harus ini, bla 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 bla. Sedangkan gaji saya tuh hanya mendapatkan gaji 50%. Jadi, masih banyak juga perusahaan yang karena pandemi ini, yang memberlakukan kalau gaji karyawannya hanya 50% saja. Tidak 100% full gaji yang mereka terima. Jadi banyak orang yang akhirnya berlomba-lomba meskipun capek, ya namanya capek-capek, tapi orang capek tapi perlu hidup. Jadi ya mau gak mau mereka tetap harus melawan, mau gak mau mereka tetap harus bekerja, meskipun lelah, meskipun capek, ya wes lah, dinikmati, dilanjutkan terus, meskipun badan tuh kadang-kadang gak terima, meskipun badan tuh kadang-kadang ya sudahlah, gak bisa saya terima ini, saya capek banget rasanya, ya kan? Tapi ternyata keadaan yang memaksa kita, ya mau gak mau harus tetap dilakukan. Tapi yang penting pesanku satu buat kamu sahabat, jangan terlalu lelah, tetap harus istirahat. Karena sesuatu yang dikerjakan secara berlebihan dengan alasan apapun itu, kalau berlebihan tidak baik. Intinya di situ. Jadi cukupkan kerjamu, cukupkan hidupmu, cukupkan rizkimu sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Jangan coba kamu lebih-lebihkan. Kalau kamu lebih, kamu akan jadi sombong dan juga serakah. Jadi hindari itu ya. Pokoknya semangat untuk yang memiliki beberapa pekerjaan sampingan. Semoga lekas berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Lalu juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga. Aku udah di rumah, udah mandi. Atau yang mungkin malam hari ini sudah di kasur empuk, sudah geletak liatin langit-langit kamar, sambil mikir, ya Allah capek hari ini gue. Hari ini gue lelah. Hari ini gue udah melakukan yang terbaik buat diri gue sendiri. Hari ini gue udah menyelesaikan sesuatu yang sudah seharusnya gue selesaikan. Dan capek atau tidak, yang terpenting gue udah berusaha dengan baik. Dan waktunya gue buat ngelurusin tangan dan kaki gue, urat saraf gue supaya lebih normal, lebih rileks lagi, meskipun hari ini dengan hasil yang tidak bagus. Ya, teman-teman untuk saat ini yang mungkin sudah beranjak tidur, mengevaluasi diri, entah kurang atau lebih, entah cukup atau tidak, jangan lupa untuk bersyukur. Tetap ucapkan alhamdulillah, tapi diselingi dengan innalillah. Jadi kalian tidak boleh serakah, kalian tidak boleh menjadi syukur, tapi syukur yang sombong tuh jangan. Jadi tetap pikirkan sesuatu dengan kecukupan yang baik, tetap pikirkan sesuatu dengan sesuatu hal yang normal-normal saja, jangan terlalu berlebihan. Intinya di situ teman-teman ya. Dan intinya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bersyukur yang seyogyanya saja, sak dermo mawon, sak kersonya. Jadi bukan bersyukur dengan sesuatu yang justru membuat kita menjadi lebih sombong, menjadi lebih keras daripada sebelumnya ya. Begitu kurang lebih teman-teman. Dan mungkin ada yang saat ini sedang berbahagia atau bersedih, sedang menikmati kesendirian ya, konflik sama pacar, sama keluarga, konflik sama masa lalu ya kan, terus konflik sama sesuatu hal yang mungkin saja tidak mau sebenarnya kita menjadi seperti, tapi ternyata tetap seperti itu ya. Siapapun kalian yang sedang sedih, baik yang belum bisa move on, baik yang mungkin sedang ingat sama keluarga, kangen sama keluarga jauh di perantauan, atau sedihnya karena keadaan ya, merasa dizolimi oleh orang lain dan lain sebagainya, tetap harus semangat. Apapun yang terjadi, hidupmu terus berjalan. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri, perkuat dirimu, perkuat imanmu, kemudian perkuat hatimu, kokohkan dirimu untuk menjadi terus, oh iya saya tuh baik kok, saya bisa kok. Kamu tuh pasti bisa, hanya untuk saat ini terlihat seperti belum bisa karena kamu terlalu emosional. Jadi seperti yang Mas sering sampaikan sebelumnya, masalah itu bisa diselesaikan dengan baik apabila kita berpikir dengan kepala yang dingin teman-teman, bukan dengan emosional. Kalau kita berpikir dengan emosional, kita akan terus berpikir yang tidak-tidak terhadap diri kita sendiri. Terus-terusan kita berpikir yang tidak-tidak
Jadi tenangkan dulu pikiran kita. Kalau kita sudah tenang, kemudian kita akan mendapatkan solusi atas masalahnya. Kalau kamu memperbesar masalah itu dengan emosi, kamu kedepankan emosi, kamu menganggap diri kamu lebih benar, kemudian kamu terus merasa baik, itu akan terus membuat kamu menjadi seperti itu, dan justru tidak menemukan solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi, cara yang baik dalam menyelesaikan masalah adalah dengan tenangkan pikiran, tenangkan hati, cari tempat yang baik, cari teman yang baik. Setelah posisi kamu sudah normal, sudah nyaman, sudah tenang, baru kamu akan ketemu jalan keluarnya. Jadi Allah itu sebenarnya selalu memberikan kita ujian sepaket dengan solusinya. Hanya saja karena kita terlalu emosional, karena kita terlalu sering marah, kita selalu sering menghujat diri kita sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, sehingga dalam hal itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak menemukan paket yang sudah dibawakan sama Allah tadi. Dan satu lagi, solusi dari masalah itu memang tidak mudah. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Ada proses yang harus kita lakukan. Tapi segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik. Intinya jangan kencangkan ototmu dengan emosi. Lawan semuanya dengan sesuatu yang normal-normal saja. Jangan terlalu galak sama diri sendiri, jangan hina dirimu sendiri, jangan mencap dirimu sendiri, jangan katakan dirimu sendiri untuk sesuatu yang tidak baik. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan mau. Ya, dan ingat juga, tetap bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, tetapi syukurnya itu dibatasi. Syukur yang berlebihan, ya Allah terima kasih rizkiku melimpah banget di hari ini. Itu sudah sombong namanya. Jadi, ya Allah terima kasih atas rizkimu hari ini. Cukup dengan seperti itu. Ya, kalau kita berprasangka terus sama orang, berpikir buruk terus sama orang, sampai kapanpun gak akan ada habisnya. Karena beberapa tipe jin suka bertempel atau menempel pada manusia adalah manusia-manusia yang memiliki tingkat kesombongan yang tinggi, kemudian emosional yang tinggi, dan memiliki pikiran yang buruk terhadap orang lain. Itu hati-hati. Ya namanya kita merantau jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Maaf teman-teman, aku kecilkan dulu karena ada motor lewat. Aku tuh heran, motor api-api kok dirubah begitu. Ada yang pernah bilang, Mas Tulus bertahun-tahun di Jakarta. Bisa kuat ya mas, merantau jauh dari keluarga. Saya sebelum di Jakarta juga sudah merantau kemana-mana. Ke Waikanan, ke Palembang, ke Padang, ke Medan, semua sudah pernah lalui. Jadi, jauh sebelum sekarang saya harus berjuang untuk diri saya sendiri dan juga untuk kedua orang tua saya dulu. Jauh sebelum itu saya harus kuat karena keadaan yang memaksa saya untuk kuat. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin kalian lagi di rantau jauh, ingat sama keluarga, kangen sama keluarga. Yes, saya juga kangen sama keluarga. Saya kalau boleh minta sama Allah, ya Allah kumpulkan saya dan adik saya dengan satu usaha yang sama. Tapi apa? Adikku ada wawasan, ada pesan dari mama kalau dia yang harus jaga rumah. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita paksakan di sini teman-teman. Ada hal yang tidak bisa kita paksakan. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita rubah, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa kita jalani tapi dengan ikhlas. Ada beberapa hal yang sudah tidak bisa dirubah sama sekali dan hanya bisa kita jalani dengan ikhlas. Itu saja. Jadi kalau tahun jenengan saat ini sedang tidur di rumah, merasakan kesendirian, jauh dari keluarga, atau mungkin lagi merantau di mana, keluarga di mana, sampean di mana, TKI TKW, lagi di luar negeri misalnya. Sedangkan kangen sama keluarga, kangen sama orang tua, kangen sama anak, kangen sama istri, sama suami, semuanya. Semua orang mengalami itu. Bukan hanya jenengan. Jadi pas lagi tidur saya sering nangis Mas Tulus kalau saya ingat anak saya. Saya lagi tidur saya sering ingat Mas Tulus keluarga saya. Kadang saya capek Mas Tulus, bangun pagi kerja, sore pulang tidur, malam bangun pagi lagi, terus kerja lagi, begitu aja seterusnya Mas Tulus. Saya terkadang bosan menjadi seperti itu. Lalu maunya jenengan seperti apa?
Maunya saya ya saya ngumpul sama keluarga saya. Nah, ketika jenengan ngumpul bersama keluarga, apakah ada beban yang bisa jenengan angkat dengan hanya berkumpul saja? Tidak. Karena di dalam keluarga sekalipun, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya butuh berusaha, tapi kita juga butuh uang untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi, kita boleh merasa sedih saat ini, jauh dari keluarga, ingat sama keluarga. Tapi dalam hal ini, yang lebih kita sedihkan adalah satu hal, ketika kita meratapi diri kita dan kita belum bisa menjadi orang baik, kita belum bisa menjadi orang yang patut bersyukur. Nah, ini yang justru seharusnya tidak boleh kita jadikan sebagai wacana untuk insecure untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi jangan anggap diri kita salah terus, diri kita kok begini terus, ngeluh terus, jangan. Jadi kumpul sama keluarga boleh, tapi keluarga kita juga butuh uang. Keluarga kita juga butuh harta, butuh rezeki untuk mereka hidup. Jadi ya, kita nggak bisa egois. Kita boleh marah, kita boleh sekali-kali kita boleh mengeluh sama Allah, tapi sekali-sekali aja ya. Ngeluh itu manusiawi. Kemudian kamu mengecam, aduh keadaan kok kayak gini terus, gimana sih ini ya Allah. Kalau kamu maunya seperti itu, kejarlah duniamu. Jadi tapi tetap harus ada batasan, jangan terlalu berlebihan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya, tapi beramal untuk akhiratmu seakan esok hari kamu tiada. Jadi ada beberapa hal yang memang boleh dilakukan, tapi dengan cara yang sesuai dengan porsinya, tidak dengan berlebihan. Ya, ada sebagian orang yang belum bisa melupakan masa lalunya. Ya, ada salah satu nama yang sering banget cerita sama saya. Ini adalah teman saya, dan dia bukan dari YouTube ya teman-teman, teman nyata saya. Beliau sering bercerita ke saya kalau gue ini dipelet kali ya, gue disantet atau gue diguna-guna. Gue ingat terus sama dia. Lupa nih kemarin, hari ini ingat lagi. Lupa kemarin, hari ini ingat lagi. Ya, jadi kemudian dia menangisi orang itu, kemudian menangisi apa yang dia ingat, kemudian terus-terusan hal seperti yang dilakukan. Dan saya luruskan lagi, bahwa sebenarnya ada hal yang tidak bisa dihasut, ada hal yang tidak bisa dikotori oleh bangsa jin, yaitu adalah nurani, yaitu adalah hati yang sebenarnya, atau jalinan atau ikatan yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya, meskipun toh kamu mendapatkan efek dari pengasihan, pelet dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya semua sudah bersumber dari hati kamu, dari diri kamu sendiri. Semua kembali ke diri kita. Kita maunya bagaimana, sampai kapan, terus mau di mana, mau sampai kapan, mau gimana ya di badan kita. Mau kayak gini terus, sebenarnya kita yang lemah. Ada yang bisa kamu tegaskan untuk melawan itu, yaitu nurani kamu. Nurani kamu menyadari kodratmu, kemudian kamu menyadari nuranimu seperti apa, kamu mengerti keadaan kamu yang sesungguhnya, apa sih yang harus kita buka, apa sih yang harus kita pendam, apa sih yang harus kita simpan. Segala sesuatunya itu ada alasannya. Nah, ketika kita sudah menyadari, membuka nurani kita, membuka naluri kita, semua akan terbuka dengan sendirinya dan semua akan baik-baik saja. Dan seharusnya kita yang mengerti, kita yang menyadari, kita yang melalui, dan kita yang memahami. Bukan karena embel-embel bangsa jin dan sebagainya. Jin tidak bisa mempengaruhi silaturahmi antara anak dan yang sedarah. Lalu jin tidak bisa mempengaruhi naluri yang sesungguhnya antara sosok manusia. Ada beberapa hal yang tidak bisa mereka kuasai. Jadi ada hal yang tidak bisa mereka genggam, yaitu adalah kebenaran hati, naluri kamu yang sesungguhnya, kemudian silaturahmimu antara orang yang sedara dengan kamu. Meskipun terkadang, mana mungkin Mas Tulus, saya sering melihat kok keluarga berantem satu sama lain, ada yang seperti itu. Tapi apakah kalian melihat setiap manusia yang bersaudara itu berkelahi sudah langsung selamanya? Enggak. Mereka tetap ada naluri, ada nurani yang tidak bisa mereka bohongi, di mana mereka saling membutuhkan. Kalau kata orang Jawa, tego marine, tego larane ora tego patine. Jadi setega-teganya kamu terhadap saudara kandungmu, kamu tidak akan setega penjahat yang siap membunuh mangsamu. Jadi
ada pengecualian di situ, yaitu naluri. Berarti jin tidak bisa mempengaruhi hal 100% karena ada naluri yang tidak bisa mereka pisahkan. Ketika kamu memiliki rasa yang luar biasa, kamu dibikin berkelahi dengan keluargamu, dengan bapakmu, dengan ibumu, dengan saudaramu. Tapi ketika kamu sudah bisa meluluhkan hati kerasmu kemudian menjalin silaturahmi lagi, itu jin otomatis menjauh atas izin Allah. Jadi jin akan malu dengan sendirinya. Itu teman-teman tipsnya ya. Satu hal yang terkadang Mas Teh sering pertanyakan ya, kenapa sih manusia atau orang lain itu senang sekali melihat, kemudian menilai dan menerka-nerka apa yang orang lain lakukan? Terkadang-kadang saya sendiri nggak habis berpikir, bagi sebagian orang, itu hanya perasaanmu saja, hanya perasaan kamu saja. Tapi pada kenyataannya Mas Tulus juga melihat dengan sendiri bahwa ada beberapa hal yang justru terkadang itu membuat saya tertekan. Ya, tertekan. Dari subscriber saya mengalami tekanan, saya mendapatkan beberapa orang yang barbar, ya. Kemudian di kehidupan nyata saya dihimpit dari sebelah sana, sebelah sini. Saya dihimpit dengan sesuatu yang orang tidak bisa melakukan. Dan bodohnya, ada sebagian orang yang bisa menilai kemudian mengatakan, kamu yang berlebihan. Sedangkan kita yang menjalani. Agak gimana ya teman-teman, kadang-kadang saya hanya berpikir, ya Allah, kenapa manusia itu diberikan sifat yang hampir mirip dengan sifatnya setan? Itulah kenapa kalian bisa mudah sekali disusupi oleh bangsa jin. Kenapa kita bisa berdampingan? Karena sebenarnya sifat setan itu banyak sekali yang diadopsi oleh manusia, termasuk iri, dengki, ya toh, terus prasangka buruk terhadap orang lain. Jujur terkadang kalau kita sudah merasa tertekan, saya hanya bisa diam. Saya ingin berbicara salah, dijelaskan salah, jadi serba salah. Jadi terkadang kalau saya sudah tidak bisa berpikir, ya Allah, sebenarnya ada rencana apa yang kau berikan terhadap hamba, ya Allah? Apa yang ingin kau berikan kepada hamba? Apa yang sedang kau pelajarkan kepada hamba untuk menjadi hamba menjadi lebih kuat lagi nih, ya Allah? Jadi dalam keadaan tertekan itu saya terkadang juga sebagai manusia biasa, saya pernah merasa down yang luar biasa, yang saya tidak bisa menyelesaikan semua dengan baik, dan saya tetap harus nangis, saya tetap harus ngalah dengan hal itu, dan terpancing sebenarnya dengan hal itu. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan, jangan ladenin, lepasin aja. Tapi mohon maaf, saya manusia biasa. Saya bukan nabi, saya bukan dewa, saya bukan Tuhan. Yang saya bisa menahan emosi saya. Terkadang sebagai manusia biasa, saya juga suka terpancing emosinya. Maaf, sekali lagi saya tegaskan, saya manusia biasa. Jadi mohon jangan cari kesalahan saya dengan mengatakan, kamu kamu B, tolong jangan katakan seperti itu. Untuk saat ini saya hanya bisa mengatakan, ya, kalau saya sudah dianggap jelek, sudah dicap buruk terhadap orang lain, mau sampai kapanpun tetap saya akan dianggap jelek. Kalau saya sudah dianggap saya brengsek, mau sampai kapanpun ya tetap saya akan jadi brengsek. Karena ada sebagian orang yang kita jelaskan kemudian mengerti dan merubahnya, tapi ada juga sebagian orang yang justru masa bodoh dengan apa yang kita sampaikan. Maaf, saking sudah bebelnya itu otaknya, sudah sangat kotor pemikiran terhadap kita. Kita jelaskan sekalipun mereka tidak akan pernah mengerti. Yang mereka anggap adalah, ya saya yang salah, kamu, pikiran kamu yang salah. Karena mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya harus mereka lihat. Jadi kita diam salah, kita jelaskan salah, kita berbicara baik-baik pun dengan bahasa yang baik dan sopan,
belum tentu bisa dimengerti karena sudah mindset, sudah pemikirannya sudah terlalu salah. Akan sampai kapanpun ya tetap salah. Tidak akan ada benarnya, selalu akan salah. Karena dari awal dia sudah memagari dirinya sendiri dengan pemikiran yang tidak benar, pemikiran yang salah. Oh, ternyata si A itu begini ya, oh si B itu begini ya, sudah. Jadi mereka akan terus berprasangka. Nah, prasangka-prasangka inilah yang menggiring dia untuk lebih iri dengki terhadap seseorang. Dia lebih tidak menyukai ketika melihat orang memiliki sesuatu, sukses, kemudian berhasil. Dia tidak akan suka. Percaya atau tidak, orang-orang seperti ini sebenarnya betul-betul diikuti oleh bangsa jin. Betul-betul diikuti oleh bangsa jin yang, maaf, jin ifrit. Karena mereka terus memiliki perasaan yang salah terhadap orang lain. Dia keluar mau kemana itu? Perempuan ngerokok berarti jablay, misalnya. Contohnya saya jalan dengan perempuan cantik berarti saya germo, saya jual perempuan. Itu sempat terlontar loh kata-kata seperti itu. Teman-teman kamu penyanyi dangdut kan seksi-seksi bisa kamu jual, kamu germonya misalnya. Emang kalian tahu kami keluar kemana? Kami keluar ngumpulin dana buat disumbangkan ke rekan kami yang sakit. Tuh, terkadang orang banyak pemikiran yang salah. Perempuan-perempuan seksi kalian bilang penghuni neraka. Ya wes lah, kalau toh mereka mau jadi penghuni neraka biar jadi urusan mereka gitu loh. Jadi jenengan tidak perlu berkomentar. Kalau memang doain ya Allah mudah-mudahan perempuan itu jadi perempuan yang soleh. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau misalnya jenengan ngecap itu, kalau jenengan itu sudah memiliki pribadi yang ngecap orang lain begini begitu salah, berarti jenengan termasuk mengaku sebagai Tuhan. Jadi hindari prasangka yang justru mengarahkan kamu menjadi sombong. Itu pasti arahnya ke situ, akan terus membuat kamu jadi sombong. Jadi terus terbawa teman-teman, itu bahaya ya. Jadi sekarang saya berpikir sudah seperti ini saja, sudahlah. Kita jelaskan tidak akan menjadi baik, kita perbaiki tidak akan jadi baik. Jadi sudah, kalau toh kita berbicara pun tidak akan dipakai, tidak akan difungsikan, tidak akan dianggap. Jadi saya kembalikan kepada Allah. Oke, maaf ada yang amin, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak bisa kita jelaskan lagi, ada sebagian orang seperti yang Mas Ti bilang tadi, sudah saking kotornya pikirannya, mau kita jelaskan sudah tidak akan diterima. Lalu mereka menutupi kesalahan mereka dengan emosi. Apaan sih lu bla 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 bla, padahal dia yang emosi. Dia menutupi salahnya dengan emosi tadi. Sehingga dia tidak terlihat salah dan kita yang salah. Nah, jadi daripada kita jelaskan, daripada kita duduk capek-capek buang muka, buang mulut, merendahkan diri kita sendiri, sudah sekarang pasrahkan sama Allah. Allah yang maha tahu, Allah maha mengetahui, Allah maha menjelaskan, Allah maha memahami siapapun itu. Jadi saya lebih percaya sama Allah. Jadi kalau toh saya dianggap begini-begini, kalah dari sesuatu yang ini, belah silahkan, tidak apa-apa. Saya diam bukan berarti saya tidak mau ngomong. Saya hanya membiarkan tangan Allah menyelesaikan segala sesuatunya. Saya diam bukan berarti saya takut menghadapi segala sesuatu yang sedang menyerang saya saat ini. Tapi saya diam hanya saya sedang menunggu kuasa dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan yang sebenarnya terjadi dan membuat orang itu sadar dengan cara Allah. Itu saja. Karena saya menunjukkan dengan cara saya sebagai sesama manusia itu sudah berkali-kali dan tidak pernah berubah. Jatuh yang sama, jatuh kembali di hal yang sama. Jadi sudah memang bukan cara manusia lagi, tapi kita izinkan Allah memberikan cara untuk meluruskan segala sesuatunya, untuk memperbaiki segala sesuatunya. Begitu teman-teman ya. Mas Ti mohon pamit dulu, selamat malam, selamat tidur, sampai jumpa. Semoga banyak hal yang bisa kalian ambil dari apa yang Mas Ti sampaikan ya. Mas Ti mohon pamit, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat orang baik. Dah.